Mohon maaf atas keterlambatan waktu dikarenakan banyaknya partisipan yang masuk, dan mohon izin apabila tidak bisa mengikuti via Zoom meeting, bisa mengikuti live streaming channel YouTube Bayangkari. Terima kasih kepada ibu-ibu Bayangkari yang telah hadir pada acara virtual tausiah kali ini, dan tak henti-hentinya kami mengingatkan kita semua untuk tetap selalu mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan tentunya himbauan Ibu Ketua Umum Bayangkari pada setiap acara yang kita adakan, Bayangkari seluruh Indonesia dapat kita laksanakan dari rumah masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam asrafal amya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Ketua Umum Bayangkari, Ibu Juliati Sigit Prabowo. Selamat pagi Ibu. Yang kami hormati Ibu Wakil Ketua Umum Bayangkari, Ibu Tuti Gatot Edi. Yang kami hormati Ibu Ketua Pengurus Pusat Yayasan Kemala Bayangkari, Ibu Winnie Agung Budi. Yang kami hormati narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Ustadz Yusuf Mansur. Assalamualaikum Ustadz. Yang kami hormati Ibu-Ibu Pengurus Pusat Bayangkari dan Yayasan Kemala Bayangkari, serta Ibu-Ibu Ketua Daerah dan anggota Bayangkari seluruh keluarga besar Polri. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita masih diberikan berkah kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama mengikuti giat webinar pengajian dengan tema Doa Bersama dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1 Syawal 1442 Hijriah yang akan disampaikan oleh narasumber kita sesaat lagi. Susunan acara pada pagi hari ini, 1 pembukaan, 2 penayangan video Bayangkari Peduli Pray for NTT dan NTB, 3 sambutan Ketua Umum Bayangkari, 4 foto bersama secara virtual, 5 tausiah oleh Ustadz Yusuf Mansur, dan dilanjutkan doa bersama. Dan untuk tausiah kali ini, kami akan membuka sesi tanya-jawab. Mohon maaf, kami batasi 3 pertanyaan saja. 6 penutup. Baiklah, sebelum acara doa bersama kita mulai, kita saksikan penayangan video Bayangkari Peduli Pray for NTT dan NTB. Banjir bandang menghantam wilayah Flores Timur. Banjir bandang di Kabupaten Flores, di Kabupaten Lebata diterjang banjir bandang. Yang menerjang 4 kecamatan di Bima, Nusa Tenggara Barat. 41 orang meninggal dunia akibat banjir. Presiden Joko Widodo telah memerintahkan TNI dan Polri terus berusaha mengevakuasi Dengan membawa 1 hingga 2 anak.
Demikian video singkat Bayangkari Peduli, kami turut berduka cita dan mendoakan semoga saudara-saudara kita yang tertimpa bencana diberikan kekuatan, ketabahan, dan keikhlasan, dan semoga bencana ini segera berakhir. Amin, ya Robbal Alamin. Sambutan Ketua Umum Bayangkari kepada Ibu Juliati Sigit Prabowo, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat penceramah kita pada hari ini, Bapak Ustadz Yusuf Mansur, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama pada pagi hari ini. Yang saya sayangi, Wakil Ketua Umum Bayangkari, Ketua Pengurus Pusat Yayasan Kemala Bayangkari, Ketua Bayangkari Gabungan, PCBS, Daerah dan Cabang, Pengurus Pusat Bayangkari dan Yayasan Kemala Bayangkari, Ibu-ibu Dian Kemala, Polwan Republik Indonesia, Ibu-ibu ASN dan istri ASN Polri, yang saya cintai seluruh anggota Bayangkari Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mengawali sambutan ini, marilah kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan nikmat hidup dan nikmat sehat, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi dalam kegiatan doa bersama agama Islam. Kegiatan doa bersama dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan ini merupakan program kerja Seksi Kebudayaan Bayangkari Pengurus Pusat. Sebagaimana kita sudah laksanakan doa bersama agama Hindu, dan siang ini akan dilaksanakan doa bersama agama Nasrani. Untuk itu, selaku Ketua Umum Bayangkari dan Ketua Pembina Yayasan Kemala Bayangkari, saya mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan doa bersama ini. Meskipun pelaksanaan kegiatan ini masih melalui daring, tetapi tidak mengurangi kehikmatan dalam permohonan doa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada doa bersama kali ini, Bayangkari mengambil tema, melalui bulan suci Ramadan, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di mana bulan suci Ramadan adalah bulan penuh berkah dan penuh ampunan. Saya berharap momentum di bulan suci Ramadan ini tidak hanya menahan haus dan lapar, akan tetapi harus bisa menahan hawa nafsu. Manfaatkanlah bulan suci ini untuk melaksanakan ibadah sebaik mungkin, sehingga ada peningkatan kualitas dalam ibadah kita. Dan pada Ramadan tahun ini masih dihimbau untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih, buka puasa dan tadarus di rumah saja, sesuai dengan himbauan dari pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dengan mematuhi himbauan dari pemerintah, Bayangkari dan keluarga Polri turut mewujudkan program Polri yang presisi, tetap menjaga protokol kesehatan dan menghindari kerumunan. Ibu-ibu peserta doa bersama yang saya hormati dan banggakan, mengakhiri sambutan saya atas nama organisasi, pribadi, dan keluarga, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan kepada seluruh anggota Bayangkari yang beragama Islam. Semoga semakin memperkuat keimanan dan ketakwaan kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya pada acara pagi hari ini. Dan berkenan Ibu untuk foto bersama secara virtual akan kami ambil di 3 slide pertama. Kami mohon kepada para peserta untuk membuka kamera masing-masing. Kami akan hitung mundur. Baik. Baik, izin Ibu. Yang pertama, baik. 3, 2, 1. Selanjutnya, 3, 2, 1. Mohon izin Ibu, sekali lagi. 3, 2, 1. Terima kasih Ibu. Selanjutnya akan kami bacakan biodata narasumber kita pada pagi hari ini. Nama Ustadz Jam'an Nur Khotib Mansur. Tempat tanggal lahir Jakarta 19 Desember 1976. Beliau menyelesaikan pendidikan di Madrasah Sanawiyah Khairiniyah
Mansuriyah. Kemudian Madrasah Aliyah Negeri 1 Grogol sebagai lulusan terbaik, dan beliau menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum jurusan Syariah di IAIN Syarif Hidayatullah. Kemudian menyelesaikan S2 di Islamic Economic dan Finance Trisakti University. Pekerjaan beliau menjadi owner di beberapa tempat, di antaranya owner program pembibitan penghafal Al-Quran di Tangerang, PT Verintra Sentosa Internasional atau Paytrain, dan PT Apelmas, kemudian PT Al-Amin Mulia Sejahtera atau Daku Travel, dan Paytrain Asset Management atau PAM. Baiklah, marilah kita sama-sama mendengarkan tausiah dari narasumber kita, dan akan ditutup dengan pembacaan doa untuk saudara-saudara kita, anggota dan keluarga Polri yang saat ini terkena bencana di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, yang akan dipimpin oleh Ustadz Yusuf Mansur. Sebelum tausiah ini, kita mulai, marilah kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Ustadz Yusuf Mansur, kami silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu Ketum Bayangkari, terima kasih memberi kesempatan dan memfasilitasi kami semua berikut ibu-ibu Bayangkari se-Indonesia ikut serta termasuk saya belajar pada hari ini. Salam hormat buat Pak Kapolri dan semua suami para ibu yang bertugas dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, hari ini kita coba bicara tentang hak akses. Ya. Kebetulan tajuk yang dikasih ke saya, doa bersama, menyambut bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Salah satu yang saya senangi dari keberadaan Allah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Tuhan yang Maha memberi rizki, Allah Tuhan yang Maha Besar, Allah Tuhan yang tertinggi, yang tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah. Yang saya senangi dari keberadaan Dia yang ada, Maha adil, Maha hadir juga, ya, Maha punya banyak keajaiban, keajaiban bantuannya, keajaiban pertolongannya. Yang saya senang dari Allah Subhanahu wa taala adalah kita bisa mengakses Allah kapan saja. Menarik ini. Boleh tuh dicatat tuh. Kita bisa mengakses Allah kapan saja. Bisa datang nemuin Allah kapan saja. Nggak pakai ADC, nggak pakai ajudan. Nggak pakai, pokoknya susah lah, kalau ke orang tuh lebih susah gitu loh. Makin tinggi jabatannya, ya, makin kemudian kita memahami beliau-beliau, ya kita harus tahu diri, banyak urusannya, banyak tugasnya, banyak amanahnya. Barangkali justru jauh lebih berat daripada kita pikiran dan bebannya. Kalau saya sering bilang sama teman-teman polisi di seluruh tanah air, udah sama pimpinan mah baik sangka aja, sabar aja, dan jangan minta bantuan. Justru kita doain aja, bener-bener doain aja. Kepusingannya, tanggung jawabnya, amanahnya bener-bener ya jauh lebih berat daripada kita. Nah, di sini saya tambah lagi mencintai, tambah lagi kagumnya sama Allah, karena Allah ini segitunya dia sibuk mengurusi seluruh isi semesta raya dan bahkan alam yang lain yang kita nggak tahu, tapi dia itu masih bisa ngurusin kita satu demi satu. Luar biasa.
Maaf nih, kelas Kapolsek aja belum tentu bisa ngurusin anak buahnya. Kapolsek loh. Nah, kita turunin lagi deh kelas apa ya, kalau yang lebih rendah dari, yang lebih bukan rendah ya, yang di bawah Kapolsek berarti Pospol ya, Kapospol misalkan. Kapospol itu belum tentu juga bisa ngurus ya benar-benar detail seluruh anak buahnya di Pospol. Belum tentu. Apalagi makin ke atas, Allah makin banyak yang diurus. Nah, Allah kurang apa coba urusannya? Yang diurus bukan cuma manusia, tapi seluruh binatang diurus, seluruh hewan diurus, seluruh tanaman diurus, gunung demi gunung, lautan, pantai, ya kan, daratan, udara, langit, semua. Planet bumi doang diurus? Tidak. Semua planet di galaksi kita dia urus. Cuman galaksi kita enggak, semua galaksi di seluruh semesta raya yang kita kenal diurus. Cuman semesta raya yang kita kenal kan enggak juga, alam jin, alam kemudian malaikat diurus. Tapi sekali lagi saya bilang, sebagaimana yang kita yakini misal di dalam ayat kursi gitu ya. Apa kata Allah? La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Segitunya Allah nggak merhatiin kita. Nggak pernah nggak ngeliatin kita. Nggak pernah nggak ngurusin kita. Semua dipenuhin, semua dicukupin, semua kemudian diperluin. Bahkan kata Allah apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau masih kurang sini datang. Sini aku bagi rizki, terus kamu merasa kurang, udah jangan marah-marah, sini datang. Sini mendekat. Aku tambahin. Aku perluin, aku penuhin, datang sini. Ud'uni astajib lakum, datang. Semua kekayaan punya aku, kata Allah. Inilah yang akan kita coba bicarakan pada pagi hari ini, yakni hak akses. Betapa hebatnya kita yang hina dina ini bisa mengakses Tuhan yang semesta raya. Allah, presiden mana yang bisa ketok pintunya? Presiden mana yang kita bisa WA, Mas Presiden? Anak saya mau kuliah loh, bisa bantu enggak? Boro-boro, nomor WA-nya kita enggak punya. Menteri mana yang bisa kita suruh lihat dapur kita yang enggak ada bahan makanan? Pak Menteri, tolong lihat dapur saya, beras nggak ada, gas habis, listrik udah bunyi, tet, tet, tet. Tolonglah Pak Menteri, bantuin. Siapa menteri yang bisa kita akses? Bila ada orang paling kaya di kampung, aduh, dari pagar aja kita udah nggak bisa masuk. Dari pagar udah nggak bisa masuk kita. Pagarnya tinggi. Begitu kita nongol aja, hei ngapain? Gitu. Ada satpamnya. Camat mana, wali kota mana, bupati mana, tapi sama Allah, ya Allah. Bahkan kita nggak perlu keras-keras. Nggak perlu, ya Allah, tolongin saya. Nggak perlu. Berbisik aja, dia datang. Berbisik aja, dia datang. Saya mau cerita di awal ini kisah yang sebagian kawan-kawan polisi udah dengar. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi cerita juga buat yang lain. Buat yang belum pernah dengar, mudah-mudahan menjadi yakin bahwa hanya satu nama yang diperlukan. Allah, cukup. Datang ke dia, datang ke dia, datang ke dia. Cukup dia seorang saja. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Pak Istiono, Bu Istiono. Wasilah beliau saya bisa ketemu sama Ibu Kapolri dan semua teman-teman, saudara-saudara, kakak-kakak saya di Bayangkari. Nah, bismillahirrahmanirrahim, ada cerita seorang polisi datang ke rumah saya. Polisi nih, polisi bener nih datang ke saya, laki-laki. Ustadz, ente kan kenal jenderal tuh.
Colek apa colek? Tolong ngomongin ke jenderal-jenderal di Jakarta, di Mabes. Saya tempatin di mana kek, dinaikin di mana kek, mimpin Kapolsek mana kek, gitu kata polisi ini. Terus saya bilang sama beliau, memang mau ketemu siapa? Ya, karo SDM kek, syukur-syukur Kapolda gitu. Apalagi kalau bisa Kapolri. Ente kan temennya tuh semua dekat. Saya bilang sama beliau, asli ini cerita izin Allah, cuman ceritanya berbeda. Maksudnya gayanya berbeda. Tapi kisahnya kurang lebih ya begini. Terus saya bilang sama dia begini, mau nggak saya kenalin sama yang lebih tinggi? Siapa tat? Presiden. Di atasnya presiden. Terus kata beliau gini, ya itu mah Allah. Lah ya emang Allah lah. Mau nemuin siapa? Kan Allah yang megang semua jenderal di Indonesia bahkan di dunia. Yuk saya anterin yuk. Ada wudhu nggak? Kita duha bareng. Kita doa bareng. Ngobrol tentang kuasa Allah gitu. Bahwa Allah itu maha kuasa. Maha besar. Maha memiliki semua ya, perbendaharaan langit dan bumi, kekayaan dan kekuasaan siapa aja, kekuatan, wewenang, pengaruh siapa aja, punya dia, punya Allah. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang naikin, yang nurunin Allah. Yang ngasih, yang narik Allah. Yang muliain, yang ngehinain Allah. Yang ngejauhin, yang ngedeketin Allah. Yang ngayain, yang miskinin Allah. Yang bikin seorang jadi raja, jadi budak Allah. Yang bikin seorang sukses atau malah terpuruk Allah. Yang bikin ada dan tiada Allah. Yang menghidupkan dan mematikan Allah. Semuanya Allah. Saya bilanglah sama sahabat saya yang satu ini, yuk kita doa ke Allah. Terus saya ajarin tuh ilmu sholawat dikit. Udah kita jalan ke Allah sono. Passwordnya sholawat. Banyakin sholawat. Kemudian sedekah. Ya. Terus baca dah tuh, Qulillahumma malikal mulk. Insya Allah nanti Allah akan menempatkan situ di tempat yang bagus. Apa kata dia lagi? Ya kan mesti ikhtiar Ustaz. Udah itu dulu. Ntar ikhtiarnya ditunjukin. Jalannya diadain. Ya. Ini alhamdulillah loh, ini saya tersanjung nih Zoom-nya pada ada gambarnya semua. Biasanya gelap melulu kalau ngajar Zoom. Ini gambarnya ada semua. Ya Allah. Ada dari mana nih? Ada dari Gorontalo tuh. Waketda Gorontalo. Ada dari Bapak Ika Guntur. Ada Ibu Kite, Ketua PPKB. Bu Winnie Agung. Masya Allah. Ibu sehat semua. Ada. Banyak ya se-Indonesia. Betulan ini. Jalan-jalan ke layar demi layar Zoom. Iya bener ya Allah. Luar biasa nih ibu-ibu. Bener-bener dah salam hormat. Paling jauh, bukan paling jauh, emang jauh-jauh nih. Ada Simpang Hulu. Masya Allah tuh. Bolmut. Saya kemarin dari Bolmut nih. Bolmut.
Bolang Mongondo. Ada dari Bell Team. Oh, ada dari Manokwari. Masya Allah. Ada laki-laki juga nih, Pak Novi Sugeng. Ada bapak-bapak, alhamdulillah. Ada dari Luwu, Riau, Kaltara, Brebes, Lahat. Waduh, ngeri. Paling terakhir nih kita ke Lahat. Kecap Lahat, Sumatera Selatan, Ibu Irana. Ngeri denger Lahat. Ada dari Purworejo, Jawa Tengah, Brebes, Masya Allah. Oke, jadi saya bilang nih sama polisi yang minta sama saya, Tat, ayolah bawa saya ke jenderal siapa gitu loh. Ya, bawa saya ke jenderal siapa, colek-colek lah, biar saya ditempatin di mana. Nah, alih-alih kita ke jenderal siapa gitu, kita ke Maha Jenderal aja. Ya. Salam hormat nih ya buat teman-teman Bukit Tinggi, Sumbar, ada Sulteng, ada Bengkulu. Asik juga nih kalau jadi pengajian bulanan nih. Se-Indonesia begini. Kelar urusan, alhamdulillah. Nah, saya bilang ke beliau, Bismillah Pak, Allah Maha menempatkan. Yakin, asal Bapak yakin, dan kelihatannya baik sama dia, ntar dia tempatin. Kira-kira jalan 2 minggu, kurang lebih dia datang lagi ke rumah. Pak Ustadz, kok belum ada tanda-tanda? Ya saya bilang lah, ente baru 2 minggu berdoa. Nah, sekolah perwira aja bisa 3 bulan, 4 bulan, gitu. Ya enggak? SSPMT atau apa gitu kan bisa 40 hari, bisa sebulan 2 bulan, Lemhanas bisa 7 bulan. Udah doa dulu disenengin. Tapi kayaknya kita perlu deh ketemu jenderal. Udah beneran dah. Udah ada anak pengalaman bener dah. Saya tuh pengalaman loh. Presiden udah ngomong A. Menteri udah ngomong A. Bahkan depan saya nanti begini ya Sob. Nanti begini ya Kiai. Nanti begitu ya. Ujung-ujungnya bisa iya bisa kagak. Nah emang manusia mah begitu, bisa iya bisa enggak, namanya manusia. Gitu. Kecewa, ya mana ada kecewa, kita pernah ketemu kan lumayan gitu. Alhamdulillah gitu. Ya, tapi betul soal akses tuh emang Allah dah yang paling top. Allah dah yang paling benar. Allah mah ya ibu-ibu ya, Allah nih bukan cuman bisa didatengin loh. Allah datang loh. Kan gila bener tuh. Allah datang. Kebayang gak sih? Bila ibu adalah anggota Bayangkari di Polres A misalkan gitu. Ya. Taruhlah nih ada dari Poso, Sulteng, di Polres, di salah satu Polres di Sulteng. Kebayang nggak tiba-tiba Pak Kapolres ngomong, weh nanti aku mau main ke rumah kamu ngopi. Wih kayak apa coba senengnya tuh. Wah yang bener lah Pak Kapolres. Iya saya mau ngopi. Gue lagi sebel lagi ribut sama bini. Ternyata lagi ribut sama bini. Dia nyari temen. Ya Allah ya Karim. Masya Allah ada yang lagi gendong anak nih. Ketsek or PD Sulteng, Mbak Daina. Anaknya cakep bener, lucu. Assalamualaikum, Dek. Pakai mukena ya, pakai kerudung ya. Jadi saya bilang, Pak Effendi namanya, udah cukup Allah, cukup Allah, cukup Allah. Datengin dia, datengin dia, datengin dia. Ya Tat, oke. Pokoknya sholawat jalan terus, sedekah jalan terus. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Setiap habis sholat saya baca. Nah kira-kira jalan sebulan, datang lagi. Tat, udah sebulan nih, gitu. Udah sebulan. Akhirnya saya sambil ngeteh sama beliau tuh, ya Ibu Sigit sambil ngeteh sama beliau. Saya minta beliau ngangkat tangan. Yuk doa yuk, seperti hari ini. Seperti hari ini. Yuk doa yuk, gitu. Doa ada tuh. Begini bunyi doanya. Ini masih zaman Pak Tito ya, belum zaman Pak Sigit. Masih zaman Pak Tito waktu itu. Ya Allah, ini orang pengen ketemu jenderal. Begitu saya bilang sama dia nih. Ya, ini orang pengen ketemu sama jenderal. Hari ini saya bawa dia ketemu sama engkau ya Allah. Engkau aja deh yang aturin. Nggak perlu jenderal-jenderalan. Ya Allah, ini kurang lebih nih doanya nih.
Bener begini nih doanya. Ya Allah, bikin Pak Tito Kapolri datang ke orang ini. Lalu meminta orang ini jadi Kapolsek mana kek. Gak usah pakai sekolah dah. Gitu. Itu saya lagi doa begini, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini orang ketawa aja. Apa kata dia? Nggak mungkin banget doanya. Kebayang nggak sih, Bu? Orang ini gitu loh. Tiba-tiba saya doain. Udahlah kalau emang pengen ketemu jenderal-jenderal. Udah, kita minta aja sama Allah. Jenderal yang paling jenderal di Indonesia. Ya, yakni Pak Kapolri. Saat itu Pak Tito. Udah kita minta aja Pak Tito yang datang ke situ. Lalu Pak Tito yang memohon kepada situ mau ya jadi Kapolsek gitu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di kantong saya testimoni ada yang jadi gubernur, ada yang jadi menteri, beneran. Ada yang udah kalah jadi wakil gubernur, tapi kemudian jadi menteri. Udah saya bilang jangan bergantung sama pemilih. Kalau bergantung sama pemilih mah kayak begitu, bisa nggak kepilih. Tapi coba bergantung sama Allah. Maka apa yang terjadi? Jadi menteri loh. Subhanallah. Ya maaf cakep, Bu. Wakil gubernur sama menteri tinggian mana? Ya kan? Tinggian gubernur. Nah ini orang tibang jadi Kapolsek doang. Ngarapin ketemu jenderal. Aduh susah. Demi Allah dah. Bener. Judulnya siapa kita? Maaf nih para jenderal, ibu-ibu jenderal, maafin saya. Tapi umumnya ya kecuali Pak Kapolri dah, baik punya dia. Sama jenderal-jenderal kita emang asik insya Allah. Tapi logika umum siapa kita? Tapi kalau kita ke Allah kan emang siapa dia? Gitu loh. Dia mah nganggap banget sama kita. Justru malah kita dinanti-nanti sama dia. Sini kan begitu kan? Sini datang ud'uni. Ayo mana permintaan kamu? Sini mau apa? Mau anak kuliah? Mau anak nikah? Mau kamu jadi nenek? Alias anak sudah, kita udah punya mantu tapi dia udah berapa tahun belum punya anak, ayo sini minta. Nah ketika saya berdoa ya Allah Pak Tito aja deh yang datang ke orang ini, terus Pak Tito yang minta mau ya jadi Kapolsek, ketawa dia, hahaha, kagak mungkin banget, nggak mungkin benar begitu ibu-ibu, nah nggak mungkin dah katanya. Tapi saya bilang, dengerin. Innama amruhu. Ayo, ibu-ibu ikutin ya. Ibu-ibu ikutin, nggak usah di unmute, ikutin aja. Sambil saya liatin mana yang mangap, mana yang enggak. Ini saya liatin nih wajahnya nih ya. Innama amruhu. Yuk, 1, 2, 3. Idza arada syai'an, ayo, ayyaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Masya Allah di sini ada Ibu Fadil, Ibu Kapolda Metro. Salam Bapak Bu. Kayaknya di sini banyak ibu-ibu Kapolda nih se-Indonesia. Salam hormat. Saya belum kenal satu demi satunya. Mudah-mudahan kapan nanti pandemi selesai saya bisa keliling ya Bu. Keliling Polda demi Polda, Polres demi Polres, amin. Nah saya bilang sama beliau nih, Effendi namanya. Dengerin ya, kalau Allah udah bilang kun, fayakun. Pokoknya tugas kita adalah doa. Jadi orang baik aja habis itu. Jangan kita lagi diawasin Allah nih, lagi pengen dikasih sama Allah, lagi pengen diaturin sama Allah. Kita bikin salah, ya nggak jadilah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kurang lebih perjalanan dari awal namu ke saya itu cuma 1,5 bulan. Terjadilah peristiwa ajaib. Ada satu terduga teroris di Cikokol, Tangerang. Pagi hari di waktu subuh, habis subuh,
anak muda megang pisau lalu ngebabet ya 4-5 polisi sampai tumbang tuh polisi. Ditusuk. Ya Allah. Jadi ada peristiwa nih, habis doa tuh beliau sedekah, sholawat, kemudian baca kulillahumma malikal mulk Ali Imran 26-27. Sebulan setengah kurang lebihnya atau 2 bulan, ada seorang anak muda terduga teroris megang pisau, habis subuh nusuk 5 polisi yang jaga di perempatan Cikokol, Tangerang, Banten. Roboh 4-5 polisi, roboh masuk rumah sakit. Ibu-ibu tahu siapa yang nengokin? Pak Tito. Kita doa kemarin tuh, ini orang pengen ketemu jenderal aja, pengen ketemu jenderal. Udahlah, kita doa aja supaya Pak Tito yang datang. Bener lu kejadian, Pak Tito datang tuh, nengokin. Dan kemudian beliau nih Pak Effendi namanya, ya dikasih hadiah loh. Apa hadiahnya? Hadiah kehormatan menjadi Kapolsek Kalideres Jakarta Barat. Coba itu. Pok, subhanallah. Dengan tangan diperban, udah keluar dari rumah sakit ke rumah saya. Pak Ustadz, terima kasih ya Pak Tito datang. Lalu nanya sama saya, mau ya jadi Kapolsek Kalideres? Ya Allah, Jakarta Barat loh itu. Luar biasa loh. Luar biasa loh. Terus saya tanya sama dia, ayo sekarang mau jadi Kapolres enggak? Gitu. Apa katanya? Ampun Tat, jadi Kapolsek aja 6 tusukan katanya. Lihat Bu, lihat ibu-ibu. Orang ini tidak ada satu jenderal pun yang ditemui. Tidak ada. Tidak ada cerita sekolah, tidak ada. Tidak ada cerita main ke anggota dewan, tidak ada. Tidak ada main ke sahabat-sahabatnya jenderal mana, tidak ada. Orang ini hanya memanggil Allah, memanggil Allah, memanggil Allah. Memanggil Allah, memanggil Allah, memanggil Allah. Memanggil Allah, memanggil Allah, memanggil Allah. Dan akhirnya Allah datang. Yuk kita baca ayat kursi yuk. Bareng-bareng. Kita baca ayat kursi. Bareng-bareng. Bagaimana Allah mengatur jagat rayanya ini. Bagaimana tidak ada satupun pertolongan yang bisa kemudian turun kecuali setelah diizinkan oleh Allah. Yuk kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Beberapa tahun yang lalu saya ceramah juga. Berapa belas tahun yang lalu, malah lama sekali lah, 2004 kalau nggak salah, lupa saya. Saya pernah ceramah di Polres Malang, Kemudian saya tanya nih 400 polisi yang hadir bersama istri dan suaminya. Ayo siapa yang mau sekolah? Siapa yang pengen jadi AKBP? Siapa yang pengen jadi kombes? Siapa yang udah kombes nanti pengen jadi jenderal? Siapa yang pengen nikah? Siapa yang pengen punya anak keturunan? Siapa yang pengen pergi haji ke Baitullah Al-Haram? Siapa yang pengen ke Tanah Suci? Nah, kemudian saya ceramah, saya perkenalkan tentang siapa Allah. Gitu kan, seperti yang tadi saya ceramah. Kemudian saya mengajak semuanya bersedekah. Yuk kita beli apa yang kita pengenin dengan sedekah.
Yuk kita beli apa yang kita pengenin dengan bersedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Dang begitu. Kemudian selesai acara, selesai ceramah, saya menggelar sorban, menggelar sejadah. Terus saya bilang sama Pak Kapolresnya, waktu itu Kapolresnya rada Arab ya, orang Arab, Abdurrahman apa kalau tidak salah Pak Abdurrahman, saya nggak tahu masih ada apa enggak beliau dan udah di mana beliau. Waktu itu Kapolresnya beliau. Saya bilang, Pak Abdurrahman, tugas saya adalah ngajar sedekah, ngajar doa, dan ngajak sedekah dan ngajak berdoa. Sedekahnya silakan dibagi kepada siapa yang membutuhkan di Malang ini. Ibu-ibu tahu, ada 2 polisi yang datang ke depan, ngosongin dompet dan kantongnya. Dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu yang tidak mungkin menurut hitungan manusia. Apa doanya? Ya Allah, saya pengen pergi haji tahun ini juga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dang! Sedekah. Lihat kalimatnya. Ya Allah, saya pengen pergi haji tahun ini juga. Oke lah, kalau dia bilang, ya Allah saya pengen pergi haji dong. Masih oke ya kan? Bisa tahun depan. Bisa 2-3 tahun, bisa 5 tahun. Tapi doanya ini sempit, set gitu. Pengen tahun ini juga. Dan bukan dia sendiri, tapi berdua. Dua-duanya nggak ada yang tahu, kalau nggak saling tahu kalau dua ini doanya sama. Ternyata beberapa waktu berjalan, datanglah Imam Sudes, imam besar Masjidil Haram, ke Indonesia. Tidak ada jadwal ke Malang, Jawa Timur. Tiba-tiba dia ngomong, saya pengen ke Malang. Ributlah kemudian panitia, ngontak ya Surabaya, Poltabes apa-apa itu Surabaya, kemudian kontak Malang, lalu kemudian Malang menunjuk 2 polisi untuk menjemput dan mengawal Imam Sudes sampai kemudian mengantarkannya lagi ke bandara. Dan saudara tahu siapa yang dipilih oleh para polisi dengan izin Allah, para pimpinan dengan izin Allah? Dia, 2 polisi yang bersedekah, berselawat dan berdoa kepada Allah agar bisa pergi haji tahun ini juga. Begitu sampai Bandara Juanda, hari terakhir Imam Sudes kembali ke Jakarta, Imam Sudes nanya lewat penerjemahnya. Tolong tanya kepada 2 askar, 2 polisi, mau nggak pergi haji? Kalau mau, saya uruskan tahun ini berangkat. Masya Allah. Ya Allah ya Rabb. Itu begitu dikasih tahu, aspal jadi sejadah, Bu. Aspal jadi sejadah, begitu dikasih tahu langsung nangis, helm dibuka, sujud langsung di bandara itu, di aspalnya bandara. Dan cerita ini sampailah kepada saya. Betapa kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Polisi-polisi yang belum pada punya rumah, wah udah banyak testimoni masuk ke saya. Mau punya rumah enggak? Mau, bukan punya developer loh. Rumah tuh bukan punya BRI loh. Polisi kok suratnya digade di BRI. Ngutang mulu, ngutang. Jangan ngutang lah. Ada sholat malam, ada sholat duha, ada zikir, ada baca Quran, ada sedekah. Mintalah sama Allah. Banyak sekali ibu-ibu Kapolda yang hari ini hadir, ibu-ibu para pejabat di Bayangkari yang hari ini hadir, yang suaminya dikasih sama Allah. Amanah, insya Allah mudah-mudahan pada selamat, pada lempeng, pada lurus, tapi juga dijamin rizkinya oleh Allah. Banyak polisi-polisi yang kemudian merasakan betapa besarnya kuasa Allah. Cuman minta 6 bulan berturut-turut, setahun berturut-turut, bukan cuman punya rumah, tapi punya perumahan. Kalau cuman punya rumah mah biasa. Kemarin saya ada yang ketemu kok di RSPAD kemarin, waktu saya vaksin, ketemu salah satu istri polisi. Dia cerita, Ustadz, saya punya warung, saya punya kafe, dan saya punya properti kecil-kecilan, klaster. Satu rumah ya 20-30 unit. Wah, saya bilang itu mah bukan kecil-kecilan. 20-30 unit mah gede itu. Iya, Pak Ustadz doain.
ada 2-3 klaster kita bangun. Allahu Akbar. Terus saya tanya sama dia, apa itu rahasianya? Ceramahnya Ustadz. Gitu katanya. Apa itu ceramah saya? Ya apa-apa minta sama Allah. Kenapa orang nggak punya rumah? Nggak minta sama Allah. Orang yang minta rumah dibagi, minta perumahan dibagi. Minta yang mana coba? Kita perumahan enggak, rumah juga enggak. Yang kita pikirin apa? DP, angsuran. Koperasi, minjem, BRI, minjem. Wah, rusak otak kita. Rusak. Banyak teman-teman polisi muda yang saya bilang, kamu mau motor, kamu mau mobil, udah. Allah punya itu semua. Minta sama Allah. Bilang sama Allah, saya nggak pengen jalan-jalan yang menjadikan saya jauh sama Allah. Minta sama Allah. Waduh, banyak banget teman-teman polisi muda, banyak banget. Contoh kemarin saya ke kantor, apa itu ya? Yang radar itu loh, apa sih namanya itu lupa saya. Itu ada satu polisi muda cerita. Saya tuh doa, Ustadz pengen pindah ke Jakarta. Pengen ngerasain itu. Dari daerah saya Pak Ustadz, dinyebutlah nama satu daerah. Sesungguhnya daerah yang dia sebut bagus banget, wisatanya keren, tapi ya dia pengen ngadu nasib, pengen yang lebih naik gitu loh. Terus dia bilang, saya punya duit Pak Ustadz 10 jutanya. Saya dengerin Pak Ustadz, bismillah Pak Ustadz, saya sedekah Pak Ustadz. Gak tahu gimana Pak Ustadz, saya ada di sini. Dan begitu sampai di sini Pak Ustadz, saya jadi punya kontrakan kata dia. Saya jadi punya mobil. Enggak Pak Ustadz, saya enggak nginjek orang. Enggak ngerusuhin orang. Pokoknya saya minta mau yang halal. Enggak tahu lah Pak Ustadz. Pokoknya tuh ada aja di antaranya mertua kata dia. Mertuanya enggak gimana-gimana, ngebelah rumah, terus dibagi ke istrinya. Lah sama dia diputer duitnya. Itulah jadi kontrakan, jadi kemudian mobil. Allahu Akbar. Pindah ke Jakarta dapat, jabatannya naik, pangkatnya naik. Kemudian Allah kasih bonus yang lain-lain. Ya, inilah yang bisa saya sampaikan di periode pertama kalinya nih saya berbicara di depan ibu-ibu Bayangkari seluruh Indonesia. Nanti boleh nih Ramadan ya kita ngaji-ngaji lagi habis taraweh gitu ya. 8:30 sambil kita tadarusan dikit. Nah, amin ya. Nanti sama Wirda juga. Ya, mudah-mudahan Wirda, barangkali ada yang kenal Wirda, putri saya. Beliau dari umur 4 SD sudah hafal Quran. Dan saya percaya banget dengan Quran itu anak bakal kejaga. Alhamdulillah Wirda sampai hari ini dengan izin Allah nyenengin menjadi qurrata ayun berikut adik-adiknya. Dan Wirda dengan Qurannya, Masya Allah tuh dapat beasiswa di Amerika gitu. SMA loh, beasiswa di SMA di Amerika di New York, kemudian pindah ke Washington. Terus dengan Quran dia terusin lagi sekarang kuliahnya di Inggris, tapi lagi ada di tanah air Indonesia. Nanti kapan-kapan bulan suci Ramadan saya akan bilang ke Pak Istiono, Pak Kakor, saya lewat beliau ini hari ini ada di sini. Pak Is nanti anak-anaknya Bayangkari sama Wirda ngaji gitu kan. Ibu-ibu punya anak kan tuh ya. Nanti ngaji sama Wirda, siapa tahu kita bisa besanan, amin. Insya Allah, saya mau tuh punya mantu polisi. Keren kali ya. Insya Allah. Baik, kita berdoa dulu sebelum tutup, sebelum nanti barangkali ada yang mau bertanya atau apa, kita berdoa. Mudah-mudahan dikasih kesehatan, suami, istri dikasih kesehatan, orang-orang tua, mertua, anak turunan kasih kesehatan. Semua yang membersamai para polisi juga diberi kesehatan dan seluruh masyarakat Indonesia diberi kesehatan. Panjang umur, masuk Ramadan dan penuh dengan sukacita, kegembiraan, ketenangan, keriangan, keberlimpahan rizki sehingga bisa berbagi kepada sesama insya Allah. Mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Ibu silakan angkat tangan berdoa. Silakan angkat tangan berdoa semuanya. Silakan berdoa masing-masing, terserah doanya apa, untuk hajat dan impiannya masing-masing, kesulitan dan masalah masing-masing, saya aminkan dari sini. Silakan. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah. Ibu Sigit, Ibu Winnie, semua pimpinan-pimpinan lagi pada berdoa bersama seluruh anggota Bayangkari, ibu-ibu Kapolda. Kabulin doanya ya Allah. Amin. 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 Amin ya Allah. Amin ya Rahman. Amin ya Rahim. Amin. Kabulin doanya ya Allah. Beliau-beliau lagi berdoa kepadamu yang maha mendengar. Amin. 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 Jangan lupa doain orang tua, mertua, doain kawan-kawan se-Indonesia, doain Indonesianya juga. Amin. Doain dunia. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Rabb. Qabul, qabul, qabul. Ikutin saya, ikutin saya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Qabul insyaallah, qabul insyaallah. Nah, nanti habis selesai acara silakan bersedekah ke kanan kiri. Ya, silakan bersedekah ke kanan kiri, depan belakang, ada anak yatim, ada fakir miskin, atau ke orang tua, ya boleh ke mertua atau cari saudara siapa yang susah. Ibu semua, Bapak yang mendengarkan rekaman ini, tayangan ini, live ini, silakan habis nanti selesai acara, habis Jumat atau habis asar tuh bagus. Habis asar menjelang maghrib bagus banget. Keluar dah. Cari tuh orang-orang susah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang duafa. Bismillah, kita susah, tapi pasti ada yang lebih susah lagi insya Allah. Nah, mudah-mudahan nanti tambah sempurna. Kapan-kapan nanti saya mau rapat duduk sama Ketua Umum Bayangkari, saya pengen banget punya anak yatim seluruh Indonesia. Saya pengen banget kita punya anak yatim di seluruh polsek, di seluruh Indonesia. Tapi kita koordinir gitu. Nah, anak yatimnya ini bukan anak yatim biasa, tapi anak yatim yang kita kemudian kader menjadi para hafiz-hafizoh. Sampai nanti dia sekolah di Mesir, sekolah di Jordan, sekolah di Turki gitu. Bayangan saya tuh nanti kita cari gitu ya di mana polsek ada anak yatim, kita mulai dari 1 dulu setiap polsek, terus kita pada sumbang-sumbang sendiri aja. Tapi terpadu nih gitu, ada datanya, ada perkembangan laporan berapa ayat yang dihafal tiap harinya, biar kita seneng gitu jadi donaturnya gitu. Nah, insya Allah dah. Nah, harapan saya apa? Nanti besok dia menjadi polisi. Si yatim ini nih, jadi kita kader jadi polisi di kemudian hari gitu. Yang nanti akan memimpin juga dengan Qur'annya. Terima kasih banyak. Jazakumullahu ahsanal jaza. Saya yakin ibu-ibu udah pada punya anak yatim, udah pada punya anak didik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menambah saja kiranya. Demikian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Masya Allah. Terima kasih Bapak Ustadz atas tausiahnya pada pagi hari ini. Dari tausiah ini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Maha segalanya.
dan hanya kepadanya kita memohon. Baik, mohon izin Ustadz, kami sudah merangkum dan ada 3 pertanyaan yang sudah kami terima. Bisa kami mulai Ustadz? Pertanyaan pertama. Bisa. Siap. Pertanyaan pertama dari Bayangkari Pusat. Bayangkari Pusat menanyakan terkait dengan hadis Rasulullah, surga di bawah telapak kaki ibu. Masya Allah. Mohon pencerahannya dari Pak Ustadz, apa makna sesungguhnya dari kiasan kata surga di bawah telapak kaki ibu? Izin Ustadz, kami langsung pertanyaan berikutnya, nanti baru Ustadz jawab atau? Langsung jawab biar nggak lupa. Oh siap, siap. Bismillah, ini untuk menjelaskan kedudukan orang tua, terutama ibu yang luar biasa. Oh emang surga banget dah gitu. Ada di kehendaknya ibu, di keriangannya ibu, di hatinya ibu, ya, di kemudian kesenangannya ibu, di pikirannya ibu, seorang ibu gitu. Sampai saya pernah bikin satu acara sama santri di pesantren, ibunya para wali santri, ya ibunya para santri, kita datengin. Kemudian anaknya saya suruh nyenengin ibunya dengan cara-cara seorang anak gitu. Kemudian ada 1 menit semua ibu berdoa kepada Allah agar anak-anaknya diterima di Madinah, diterima di Mekah, diterima di Kairo Mesir, diterima di Jordan, Turki, di Eropa, Inggris Raya, Rusia dan lain-lain sebagainya. Terus saya perhatikan betul ya. Itu anak-anaknya tuh angkatan-angkatan yang di pesantren kami di Darul Quran yang ibunya luar biasa doanya itu benar loh. Keajaiban-keajaiban yang berupa surga dunia itu mendapat anaknya itu. Nah di Indonesia secara fisik dan saya pun ikut melakukan. Saya bilang sama semua anak, masih hidup nggak orang tua? Masih Pak Ustadz. 1, jangan sampai nggak pernah diusap sama ibu. Jangan sampai nggak pernah diusap sama ibu. Jangan sampai nggak pernah dikecup kita punya kepala kening sama ibu. Dalam posisi doa loh ya. Doa maksudnya bener gitu. Emak doainnya Neng biar suami lo jadi Kapolres gitu. Emak doain ya nak biar kamu nanti bisa jadi Kapolda. Aduh bener deh. Saya ngantongin juga tuh beberapa Kapolda tuh. Di antaranya pernah dulu ada Kapolda Banten itu. Itu saya ketemu sama ibunya itu. Itu mah doa emaknya dah. Dia jadi Kapolda tuh. Betul. Terus yang bintang 3 yang baru pensiun juga beliau itu ibu-ibunya juga dahsyat gitu. Nah yang kedua, kalau masih hidup tuh ibu jangan sampai nggak pernah minum cucian air cucian kaki ibu. Nah coba nih ibu-ibu ada nggak yang pernah minum air cucian kaki? Itu lambang ya di Indonesia emang lambang tuh. Tapi jangan lupa dicuci dulu Bu, ntar mabok. Tetap cuci dulu pakai sabun, minta maaf sama ibu, bukannya nyinggung nih, emang biar bersih itu. Nah, habis rapi kasih air anget apa gitu. Nah nanti air bilasan yang terakhir itulah yang diminum ya. Itu subhanallah loh, saya berkali-kali sama ibu tuh begitu. Itu lambang bahwa nunduk banget kita gitu loh, nunduk banget depan ibu dah gitu sampai segitunya. Dan ibu-ibu ini punya doa itu mustajab banget buat anak-anaknya. Ya, saya pernah ketemu juga di bandara seorang ibu tukang es di Cianjur juga Cianjur Selatan, jauh banget. Tapi ketika saya tanya ini ibu ngapain di keberangkatan internasional, mau kemana? Oh saya mau ngantar anak saya. Kemana? Ke Turki. Ngapain? Kerja? Enggak Pak Ustadz, S3 beasiswa. Hah? S3. Ya Pak Ustadz, di S1 di UI, S2 di Turki, S3 di Turki. Kok bisa? Bisa Pak Ustadz, dari kecil saya usapin palanya, sambil saya bacain Ar-Rahman, saya usapin dadanya, saya ikutin Ustadz pokoknya. Kata Ustadz kan gitu, usapin anak dari kepala sampai kaki, doain biar jadi pinter, biar dimudahin, dilempengin urusannya, dibanyakin rizkinya. Betul Pak Ustadz, 4 anak saya semuanya Pak Ustadz nyenengin hati semua. Saya orang susah Pak Ustadz, dagang es di SD, bapaknya juga dagang es di SD, saya ngerasa nggak punya apa-apa.
Saya doa aja sama Allah Subhanahu wa taala, itu Pak Ustadz, saya dikasih 4 anak, 4-empatnya beasiswa semua di luar negeri. Allahu Akbar. Ya, silakan lanjut. Siap. Terima kasih Ustadz untuk Iya. jawaban yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, mohon izin Ustadz. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sering berbeda dalam menentukan hari raya Idul Fitri atau berakhirnya bulan Ramadan. Padahal semua beragama Islam dan memiliki ulama. Jika saja Allah Subhanahu wa taala menghendaki, tentu perbedaan itu tidak ada. Pertanyaannya, bagaimana cara Islam memandang perbedaan dan mengapa masih ada di antara kita begitu menonjolkan perbedaan itu? Siapa yang bersalah dan bagaimana memperbaikinya menurut pandangan Ustadz? Monggo Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya memang ini soal mindset sih. Ketika perbedaan kita yakini menjadi sebuah kekayaan, sesungguhnya dia bukan saja sekedar asik-asik aja, tapi emang asik banget. Contoh misalkan para pedagang jadi panjang satu hari, masih bisa dagang karena lebarannya ada yang besok gitu. Iya kan? Itu loh. Terus ada waktu, kita alhamdulillah kita masih ada waktu gitu kan untuk nyampe ke ke kampung gitu ya. Nyampe ke sanak famili yang jauh karena macet atau apa gitu. Perbedaan itu sungguh sebenarnya harus kita ajarin dari kecil. Dari kecil tuh kita ini suka nggak siap dengan perbedaan. Kenapa? Karena pendidikan juga. Kita disuruh berteman sama yang sama sesuku, sama yang sesama sekampus, bahkan sekampus sama yang sesama sekelas. Kita nggak diajarin rolling sana sini, sehingga kita nggak bisa memahami perbedaan itu sebagai sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana sikap kita ketika melihat ada orang yang tidak bisa menghargai perbedaan? Nah, kita doain. Kalau kita ikut rusuh, ya kita apa bedanya sama mereka? Jadi kita doain aja, ya Allah, mudah-mudahan pada saling memahami, saling mengerti gitu. Misalkan orang datang, maaf ya saya masih puasa nih, lebarannya besok. Ya kan nggak masalah juga kumpul sama yang lebaran. Jangan kumpul sama yang cuman beda beda hari lebaran. Kan kita boleh kumpul sama saudara yang beda agamanya. Kan boleh kan kita lebaran nih. Lu nggak boleh di sini, lu kan Kristen. Enggak bisa kita begitu. Siapa tahu dia kakak kandung kita malah, atau adik kandung kita malah dia Buddha, dia Hindu. Abang nggak boleh di sini, abang bukan Islam. Jangan begitulah. Malah bagus dia di sini jagain sendal kita mau sholat Id. Iya, bener gitu. Ya kan bagus ya. Ada saudara nih bukan seagama. Oh, dia aja yang masak. Kita sholat dah. Ntar begitu pulang udah rapi. Itu gunanya begitu. Ntar kalau dia Natalan, nah kita yang masak. Gitu, ya kan? Kita yang masak. Udah lu pergi sono ke gereja, gue yang masak. Gue jagain anak lo. Lu sono, misaan sono, Natalan sono. Ntar pulang udah rapi semuanya. Cakep. Cakep. Saya punya sopir tuh ya. Dari 2010 Hindu, sopir pribadi Hindu nggak pernah juga saya ojok-ojokin masuk Islam apa, biarin aja dia belajar sendiri kalau emang mau mah, itu kita nggak resein dah udah gitu ya, alhamdulillah gitu loh, subhanallah gitu sampai sekarang gitu. Jadi ya kenapa kita nggak siap dengan perbedaan? Ya siapa yang siap kalau kita baru ngajarinnya menjelang Id. Kita menjelang Id nih hari ke-28 baru kita ajarin, nanti ada yang beda ya. Ya, ajarinnya dari sekarang ini loh, dari anak masih pada kecil nih kayak Ibu Daina nih, kan anaknya di pangku tuh, dari segini ajarin beda. Ajarin beda kulit, beda agama, beda suku, beda pendapatan. Coba ya, kita suka nggak siap juga loh dengan beda pendapatan. Betul kan? Kita suka ngiri sama orang. Wah, sama-sama AKBP tapi dia punya itu, gue nggak punya. Lah, memang begitu. Tugas lu minjem sama dia. Dia yang punya. Jadi Ibu, sekali lagi ya mungkin perbedaan ini nanti tahun-tahun ke depan bisa kita minimalisir lebih lagi dengan cara kita mengajarkan perbedaan itu dari sejak dini. Oke, silakan satu lagi. Ya, baik.
pertanyaan yang tadi dari pengurus daerah Jawa Tengah, barangkali sudah jelas jawabannya. Kami ke pertanyaan ketiga, mohon izin Pak Ustadz, terkadang kami masih bingung apa perbedaan antara takdir dan nasib. Kebingungan ini juga sama dengan apa yang sering kami dengar. Di satu sisi katanya semua yang terjadi pada diri kita adalah takdir dan sudah tertulis di Lahul Mahfud. Tetapi di sisi lain ada juga ajaran yang mengatakan bahwa yang bisa merubah nasib satu kaum adalah kaum itu sendiri. Dua hal ini terkesan membingungkan atau bersifat ambigu. Berkenan Bapak Ustadz memberikan pencerahan terkait hal ini. Bismillah, takdir sama nasib sih podo ya, sama gitu. Cuman begini, takdir itu ukuran. Siap. Takdir itu ukuran yang diketahui oleh manusia. Itu ukuran. Nah, misal begini, bapaknya kaya, ukurannya anaknya kaya. Bapaknya miskin, ukurannya anaknya miskin. Nah, ibarat tali ini kalau kita bikin tali dari sini nih sampai sini, ya ini bentangan ini ukuran. Tapi perjalanan ini bisa berubah dengan apa? Dengan iroda. Iroda, makanya ada takdir, ada iroda, ada qadha. Nah, sampai di titik ini qadha namanya. Di sini nih takdir ukurannya, ukuran orang blow on, ya kagak bisa beasiswa ke luar negeri. Gitu kan? Ukuran orang anak yang blow on nih, ya bagaimana dia dapat beasiswa ke luar negeri? Beasiswa dalam negeri juga bisa nggak bisa dia. Tapi jangan lupa di sini ada irodah nih. Nah, irodah ini membuka segala kemungkinan karena takdir pun sebenarnya ukurannya ukuran siapa? Bego itu kan kata guru matematikanya, kata guru bahasa Inggrisnya, semua pelajar emang dia bego, tapi kakinya kuat bener ini anak. Ternyata dia bisa dapat beasiswa dari bola. Ukurannya ukuran siapa gitu loh. Nah, karena kita terbatas, oke lah kita anggap saja ukuran itu ukuran kita gitu loh. Nah, tapi di tengah ini ada iroda. Nah, iroda yang paling utama adalah iroda Allah. Nah, ketika dia distempel jadi keputusan namanya qadha, ketetapan. Hebatnya orang mukmin begitu sampai di sini jadi rukun iman. Kita mesti udah percaya aja sama Allah, baik sangka aja gitu sama Allah. Nah, di urusan qadha iroda ini bisa tebolak-tebalik nih. Bisa anak orang kaya malah disumpahin bapaknya, bisa kelempar gitu loh. Lalu kemudian jadilah dia anak miskin karena nggak diakuin, nggak dapat waris dan lain sebagainya. Tapi bisa juga anak paling miskin malah jadi anak angkat orang kaya, bisa gitu. Bisa. Hitungannya nggak mungkin gitu jadi kombes, boleh lah malah jadi kombes. Yang lainnya kesalip, bisa. Kenapa? Ya kita nggak ngerti. Mungkin di pertengahan iroda ini ada doa anak yatimnya dia. Ada doa fakir miskin, ada apalah kita nggak paham. Demikian. Tentu jawaban ini belum mencukupi, itu tandanya nanti Ramadan kita ketemu lagi. Amin. Makasih loh Bu Is, Bu Istiono, Pak Is. Saya pikir pengajiannya cuma keluarga beliau, kagak taunya Masya Allah keluarga Bayangkari se-Indonesia. Amin. Terima kasih ya. Terima kasih kebersamaannya Ibu Sigit, terima kasih Ibu Kapolda semua seluruh Indonesia, terima kasih ibu-ibu di Korlantas maupun di divisi-divisi lain bagian. Terima kasih banyak. Salam hormat buat semua keluarga besar. Mudah-mudahan program yang anak yatim yang tadi saya sampaikan bisa segera kita wujudkan. Jadi bukan sekedar mengangkat anak yatim, tapi anak yatim ini kita kader menjadi hafiz-hafizo yang besok menjadi para polisi yang mengisi polisian di seluruh tanah air, insya Allah. Baik, saya pamit nggih. Siap. Terima kasih atas jawabannya Ustadz dari pertanyaan yang ketiga. Siap. Waalaikumsalam. Siap. Baik. Siap. Izin. Baik. Semoga tausiah tadi dapat memberikan pencerahan bagi kita semua dan menjadi ladang amal yang memberikan tausiah juga bagi yang mendengarkan. Serta doa dari yang Bapak pimpin, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan dan kabulkan. Amin ya Robbal Alamin. Dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kami haturkan kepada Ketua Umum Bayangkari Ibu Juliati Sigit Prabowo beserta seluruh pengurus pusat Bayangkari dan pengurus pusat Yayasan Kemala Bayangkari
yang telah mendukung giat virtual pada hari ini, sehingga berjalan lancar. Terima kasih atas kerjasamanya untuk Seksi Kebudayaan Pengurus Pusat Bayangkari, sehingga bisa terselenggara doa bersama hari ini dengan baik dan lancar. Terima kasih juga kami haturkan para Ketua Daerah Bayangkari beserta seluruh anggota Bayangkari dan keluarga besar Polri se-Indonesia yang telah bergabung pada acara doa bersama hari ini. Saya, Nyonya Eva Taslim, beserta Seksi Kebudayaan Pengurus Pusat menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan acara ini masih terdapat banyak kekurangan. Izinkan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin, dan tetap selalu menjaga protokol kesehatan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.